Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan anatomi tubuh manusia. Simak videonya sampai akhir ya, dan jangan sampai ketinggalan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, letak, dan juga struktur bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Pada manusia, anatomi membahas mulai dari organ, jaringan, hingga susunan tubuh secara keseluruhan. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, ana dan juga tomi. Ana yang artinya memisahkan atau membelah, dan tomi yang artinya memotong. Jadi secara harfiah, anatomi berarti membelah atau memotong untuk mempelajari bagian-bagian tubuh. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan juga cara kerja bagian-bagian tubuh pada makhluk hidup. Pada manusia, fisiologi menjelaskan bagaimana organ dan juga sistem tubuh bekerja serta saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. Fisiologi berasal dalam bahasa Yunani, fisio dan logos. Fisio artinya alam atau sifat alami, dan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi, secara harfiah, fisiologi berarti ilmu tentang sifat alami atau kajian mengenai fungsi-fungsi alami dalam tubuh. Tingkatan organisasi tubuh. Yang pertama ada sel, yaitu unit terkecil di kehidupan. Yang kedua ada jaringan, gabungan sel yang sejenis. Yang ketiga ada organ, gabungan beberapa jaringan. Yang keempat ada sistem organ atau gabungan organ dengan fungsi tertentu. Yang terakhir adalah organisme atau keseluruhan tubuh manusia. Jadi, tingkatan organisasi tubuh manusia itu seperti susunan dari yang paling kecil hingga membentuk manusia yang utuh. Ibaratnya, sel itu seperti batu bata, dan jaringan itu seperti dinding, organ seperti ruang, sistem organ seperti bangunan, dan organisme adalah rumah utuhnya. Sistem tubuh manusia yang pertama ada sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem sirkulasi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem imun, dan yang terakhir sistem integumen atau kulit. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang tersusun dari tulang, sendi, dan juga tulang rawan. Fungsinya adalah untuk menopang tubuh, melindungi organ dalam, membantu pergerakan, menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor, dan juga menghasilkan sel darah di sumsum tulang. Yang kedua ada sistem otot. Sistem otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh, serta menghasilkan panas. Sistem otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka atau gerakan sadar, yang kedua ada otot polos atau gerakan tak sadar di organ dalam, dan yang terakhir ada otot jantung atau memompa darah. Yang ketiga ada sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang mengatur dan juga mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh dengan cara menerima, memproses, dan juga mengirimkan sinyal. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan juga sistem saraf tepi, yaitu saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Yang keempat ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang mengangkut darah, oksigen, nutrisi, hormon, dan juga membuang sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah dengan 2 jalur utama, yaitu sirkulasi besar atau ke seluruh tubuh dan juga sirkulasi kecil atau ke paru-paru. Yang kelima ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem yang memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari organ seperti hidung, trakea, paru-paru, dan juga diafragma yang bekerja sama dalam proses menghirup atau inhalasi dan juga menghembuskan napas atau ekshalasi. Yang keenam ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh dan juga membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Sistem pencernaan terdiri dari organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta organ pendukung seperti hati, pankreas, dan juga kantong empedu. Yang ketujuh ada sistem ekskresi.
Sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan juga racun dari dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan internal. Organ utamanya adalah ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, serta organ pendukung seperti kulit, paru-paru, dan juga hati. Yang kedelapan ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon yang diproduksi oleh kelenjar. Kelenjar utamanya meliputi kelenjar tiroid, pankreas, adrenal, hipofisis, dan juga gonad, yang berfungsi untuk mengontrol proses seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan juga respon tubuh terhadap stres. Yang kesembilan ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang bertugas untuk menghasilkan sel kelamin antara sperma pada pria dan juga ovum pada wanita, yang memungkinkan terjadinya pembuahan untuk membentuk keturunan. Pada pria, terdiri dari testis, saluran sperma, dan juga penis. Sedangkan pada wanita, terdiri dari ovarium, saluran tuba, rahim, dan juga vagina. Yang ke-10 ada sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang melindungi dari infeksi, penyakit, dan zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Terdiri dari sel darah putih, kelenjar getah bening, limfa, sumsum tulang, dan juga berbagai protein pertahanan yang bekerja mengenali, menyerang, dan juga menghancurkan penyebab penyakit seperti bakteri, virus, maupun parasit. Yang terakhir ada sistem integumen atau sistem kulit, yaitu sistem yang melapisi dan juga melindungi tubuh dari cedera, kuman, dan juga kehilangan cairan. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar keringat dan juga minyak, yang juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan juga menerima rangsangan dari lingkungan. Sekian sedikit materi dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.